Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Kamis 17 April ya, di mau jam 3 pagi per saat ini gue record, dan gold terbang terlalu drastis dan terlalu berbahaya ya. Ini sudah sangat barbar ya, bahkan RSI pun sudah sangat tinggi sekali ya. Ini gue sampai ngecekin pakai RSI, dan satu hari pergerakannya sudah sampai 107 ya. Lihat ya, open di 3229, tembus udah sampai 337, dan ini baru mau penutupan, berarti di atas $100 bisa ini penutupan. Ini 1 jam lagi penutupan. Agak kecil kemungkinan tiba-tiba dia turun ya, kemungkinan akan sideways saja, paling turun 1 sampai $5 aja paling pergerakannya. Kalau nambah juga nambah paling 5, nggak akan jauh-jauh banget. Ini sudah sangat amat tinggi ya, dan ini parah ini. Ini udah di luar Fibonacci juga ya, bisa teman-teman cek di kita trading live juga. Memang gue cuan banyak, tapi ini sebenarnya sangat mengerikan. Karena kemarin pun gue pas mau trading pun ya, buat teman-teman yang mantengin live-nya, gue juga agak takut gitu loh pas live. Ini beneran gak tembus? Tapi ini counter the trend sih bahaya gitu ya. Jadi kita follow the trend aja. Cuman kalau follow the trendnya begini nih juga ngeri nih. Ini jujur gold akan sangat mengerikan saat ini ya. Jadi ya, ini kalau koreksi akan dalam banget, cuman kecil kemungkinan untuk koreksi saat ini, karena memang ini gold, wah gue udah sampai speechless nih mau ngomongnya juga. Karena memang tidak pernah dan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi sepanjang sejarah ini naik lebih dari $100 dalam satu hari. Ya biasanya pergerakannya yang 100, ini bener-bener 100. Bukan pergerakannya lagi loh nih. Jadi ini kalau sekali koreksi bakalan dalam. Masalahnya, menurut news yang gue baca, ini sudah kecil kemungkinan untuk koreksi. Lalu besok gimana bang? Gue lebih akan cari wait and see, atau kita akan menggunakan metode kita seperti biasa trading, metode Trabar. Lihat ya, dari jam 5 pagi, naik terus, bahkan dalam satu hari hanya ada 3 candle merah di 1 jam. Hanya ada 3 candle aja, ini udah nggak logika sama sekali, benar-benar tidak logis ya. Dan ini sudah terlalu drastis sih. Apa namanya, RSI-nya sampai 87. Biasa 70 tuh udah balik gitu ya. Ini ini udah gila banget sih. Ini udah sampai 87, ini udah terlalu tinggi nih. Ya, setidaknya tuh di kemarin Fibonacci kita 3317 kan ya. Kemarin di daerah sini, dan ini mendarat mantul 2 kali, 3 kali, bahkan dia turun lagi keempat kali baru tembus. Jadi ini sebenarnya area mentoknya tuh seharusnya 3317, tapi kalau malam ini turun sampai 3317 juga kayaknya nggak mungkin. Kalaupun turun mungkin 3327 pun masih terlalu dalam gitu candlenya ini, karena panjang banget. Sangat berbahaya. Lalu besok gimana? Anjuran gue mending kita wait and see dulu ya, atau pakai metode trading kita, yaitu metode Trabar untuk TP tipis-tipis saja. Tidak gue anjurin untuk scalping untuk besok hari ya, sekalipun di time frame 5 menit. Time frame 5 menitnya juga nggak jelas bentukannya. Paling kayak misalnya sekarang saya mentok di 3344 untuk stop loss. TP mungkin di sini 327, tapi kalau sekali turun ini kayaknya bakalan turun terus. Jadi besok lebih baik kita wait and see dulu. Harapannya turun. Lebih baik dia turun dan kita tidak open posisi, karena lebih baik kita menunggu, karena takutnya dia turun terus dia mantul lagi naik ke atas ya. Karena ini benar-benar di luar prediksi pergerakannya semua juga. Bahkan di XY pun akhirnya sudah kembali menembus 100-nya dia. Ya, supportnya juga udah jebol untuk dolar karena melemah. Lalu kenapa gold bisa terbang begitu drastis bang? Oke, mari gua bahas dari segi newsnya ya. Jadi besok open posisinya gimana, kita sambil live aja ya, karena ini sudah tidak bisa diprediksi untuk di analisa harian, sepertinya sudah tidak memungkinkan lagi. Lalu mari kita cek di newsnya. Newsnya seperti apa? Newsnya FED ya, Fed kali ini tidak ada news, tidak keluar hasilnya, masih cuap-cuap, gue nggak tahu cuap apa aja. Ya, ini udah mau jam 3, bentar lagi mungkin sebentar lagi akan keluar hasilnya, atau besok baru akan keluar. Tapi yang pasti US sedang dalam bahaya gitu ya keuangannya. Lalu
Nanti jam 5 ada CPI, ya AUD juga. Ini bisa bikin jebol lagi, masih bisa naik ke atas ya, 8.30. Employment lalu di jam 7.15 besok juga banyak news besar karena ini besok adalah week terakhir di minggu ketiga ya. Karena hari Jumat libur. Jadi sampai jam 12 jam 4 malam jam 4 malam jam 4 subuh besok sih tetap atau jam 3-an gue juga kita lihat lagi nanti marketnya tapi yang pasti ini sudah sangat dalam ya di setengah 8 besok juga ada unemployment claim ini juga masih menunggu ya forecastnya sih tidak terlalu jauh dari yang diharapkan dari yang sebelumnya. Ya besok berarti ada pergerakannya di jam setengah 9 di jam 7.15 dan kita menunggu lebih baik gua harapannya turun paling tidak kita bisa cicil buy ataupun kita bisa tunggu jebol support untuk open sell di selanjutnya. Oke. Lalu untuk prediksinya bahkan di Bloomberg sekalipun dapat informasi gitu ya. Gold sudah akan prediksi sampai 4.000 di akhir tahun. Yang sebelumnya prediksi gold itu hanya 3.000. Sekarang udah 4.000. Dari 3.000 naik ke 3.100, naik ke 3.250, 34, sekarang langsung loncat ke 4.000. Dari 34 informasi terakhir yang gue dapat ya. Dan ini bukan cuman apa ya istilahnya ya, market yang memang mereka yang udah berkecimpung lama gitu lah ya. Bahkan di prediksi yang dalam market bisnis sekalipun ya, sudah menyatakan kalau gold kisaran mungkin di 3650 dan itu gila banget. Gila banget karena terlalu barbar. Lalu apa yang terjadi menurut informasi singkatnya yang gue dapat adalah US orang-orang sudah tidak berani investasi uangnya di Amerika dalam bentuk dolar. Mereka tarik semuanya, harga saham di US semuanya jatuh. Lalu orang-orang pada investasinya ke emas. Jadi saham US-nya jatuh, drop, semuanya pindahin uangnya, investnya ke emas. Jadi ya tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi sih, sedikit orang yang sedang berinvestasi dolar di saham Amerika. Karena perdagangan dari perang dunia Rusia Ukraina masih belum selesai, kemungkinan ada perang selanjutnya ya, ini cuman masih wacana. Lalu sekarang juga masih ada perang dagang antara Amerika dengan China. Jadi ya masih terlalu barbar. Semuanya pada takut apakah ekonominya US bisa kuat atau tidak ya di bawahnya Trump. Dan baru kesentuh sedikit supportnya langsung mantul $2 lagi. Ini masih kenceng lihat ya. Tadi sembari record tadi baru merah dikit aja ya. Langsung naik $2 lagi. Jadi ini masih ada kemungkinan masih bisa naik ke atas. Jadi lebih baik kita wait and see dulu atau mungkin kita trading di mata uang lainnya atau di tempat lain dulu yang masih bisa kita prediksikan pergerakannya kira-kira kemana atau paling tidak kita bermain di area support and resistance. So, segitu saja analisa harian kita kali ini. Untuk besok gue mungkin wait and see atau kita mencari market lainnya dulu karena ini sudah terlalu tinggi. Berharapnya turun. Kalau turun kita baru bisa trading. Ya kalau turun setidaknya ke daerah 337 332 ya. 332 ya. Ke daerah 331, 332 mungkin kita baru bisa trading kembali ya. Dan masih langsung naik lagi. Jadi sangat berbahaya sebenarnya ekonomi tahun ini. Karena ini dolar bakalan jatuh jadi bahaya banget. Oke. So, segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.